Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali di dalam perjalanan hidup kita merasa diri paling hebat, kita merasa diri tidak perlu orang lain. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang beriman yang dipanggil kepada kekudusan, bukan karena keangkuhan dan kesombongan, tetapi karena keterbukaan hatinya dan kerendahan hatinya untuk menjadi kudus sebagaimana Allah kita yang adalah kudus. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami, gereja-Mu yang sedang berziarah di dunia ini. Jadikanlah kami dan kuatkanlah kami, agar kami sungguh dapat berlaku sebagai orang-orang beriman yang sejati, yakni selalu memperjuangkan hidup kami untuk menjadi kudus, sebagaimana Engkau yang adalah kudus. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya harap semuanya masih ada sukacita karena Tuhan selalu memberkati. Di dalam bacaan pertama pada hari ini, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita diingatkan bahwa kita bukanlah orang asing. Kita adalah keluarga, kita adalah sahabat, kita adalah satu iman di dalam hidup menggereja. Kita diingatkan bahwa kita dibangun atas dasar gereja para rasul. Artinya bagaimana? Kita diajak untuk menyadari pentingnya masing-masing anggota gereja memainkan perannya masing-masing. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup, kita sering mengambil bagian yang bukan menjadi bagian kita, dan bahkan kadang kita merasa paling hebat, kita merasa paling menguasai suatu komunitas di dalam hidup menggereja. Tetapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita hidup menggereja dipanggil untuk menjadi kudus, bukan untuk menguasai siapa yang ada di dalam gereja persiarahan di dunia ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita salah pengertian, kita salah paham bahwa mengartikan gereja mengenai sebagai anggota tubuh tidak bisa tangan menjadi kaki atau tangan menjadi kepala. Seringkali kita saling menjatuhkan, saling mengambil alih, padahal apa yang menjadi tanggung jawab kita bahkan malah justru kita tinggalkan, kita lupakan. Kita sibuk mengurusi yang bukan urusan kita. Tetapi ingat, yang utama bagi kita orang beriman ialah dipanggil untuk menjadi kudus. Bukan untuk menguasai, bukan untuk menjadi sombong, bukan untuk merasa diri paling tahu tentang perjalanan persiarahan hidup menggereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, poin yang pertama kita diingatkan mengenai kerendahan hati. Bahwa di dalam hidup menggereja janganlah kita menjadi sombong, merasa diri paling benar, merasa diri paling berjasa, merasa diri paling berguna, dan jika tanpa saya gereja tidak hidup. Itu adalah awal dari kejatuhan iman kita sebagai orang beriman. Karena orang beriman yang benar akan selalu rendah hati dan membiarkan nama Tuhan semakin dimuliakan. Di dalam bacaan Injil hari ini, di dalam hari raya Santo Thomas Rasul, kita diingatkan melalui Injil Yohanes bahwa seringkali kita
ingin melihat terlebih dahulu, baru kita percaya, baru kita mengakui apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, apa yang kita imani. Mari kita belajar dari Thomas, rasul yang belajar tidak otomatis percaya, tetapi dia mau belajar hingga akhirnya dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku, sungguh kerendahan hati yang luar biasa." Tapi seringkali di dalam hidup setelah kita menjadi percaya, melihat faktanya benar, kita mulai sibuk mencari pembenaran diri supaya kita tidak disalahkan. Tetapi mari kita belajar dari sisi lain dari pribadi Thomas. Meskipun dia keras kepala tidak percaya, tetapi ia mengakui kesalahannya dan berproses hingga akhirnya ia percaya dan berani mengatakan dengan kerendahan hatinya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tetapi yang terjadi di dalam hidup kita, sudah tahu kita berbuat salah, sudah tahu kita memberitakan hoaks, ketika kita melihat faktanya berbeda, kita mulai berkeilah, mulai mencari alasan supaya kita tidak disalahkan. Kadang rendah hati mengakui kesalahan itu kok sepertinya menjadi hal yang mahal. Hari ini kita diajak untuk belajar, ya saya yang salah, saya ingin berproses, saya ingin menjadi lebih baik. Mari kita pegang kata-kata Yesus di dalam Injil Yohanes hari ini pada bagian yang terakhir. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ini contoh orang yang tidak mudah termakan hoaks. Dia kalau belum meyakini, dia tidak memberitakan. Mari kita belajar beriman yang benar, beriman yang tepat, bukan karena sesuatu yang kita dengar, bukan karena sesuatu yang kita lihat, tetapi bagaimana kita merasakan, melihat di dalam hati kita, Tuhan selalu merajai hati kita dan membiarkan, merancangkan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Mari kita belajar, meskipun persoalannya ialah apakah kita sungguh mau untuk berjuang mencapai pada kepercayaan dan kekudusan itu. Mari kita belajar mulai dari hal sederhana. Hidup menjadi kudus artinya apa? Pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Kita membangun keluarga bahagia itu bukan supaya dikatakan oleh orang tua bahwa kamu sukses, kamu hebat membangun keluarga yang bahagia. Bukan. Kita dipanggil untuk hidup berkeluarga. Ialah kita diajak untuk menjadi kudus. Artinya apa? Kita membuat hidup kita menjadi bahagia dengan pilihan kita dan memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada pasangan kita. Bagi kami para religius, para imam, klerus, dan juga para biarawan, biarawati, menunjukkan kekudusan itu dengan cara bagaimana? Menunjukkan kesetiaan kami di dalam kaul-kaul kami yang kami ucapkan dan juga janji-janji kami sebagai seorang klerus. Saudari, saudaraku yang terkasih, berjanji itu gampang, tetapi bagaimana kita menghidupi di dalam kepercayaan dan menyerahkan diri secara total sebagaimana Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku, ubahlah hatiku dan jadikanlah aku baru, dan biarkanlah namamu semakin dimuliakan di dalam karya dan aktivitasku. Jangan biarkan hatiku ini menjadi sombong dan angkuh karena apa yang telah aku lakukan, tetapi biarkanlah umatmu semakin menyadari untuk menjadi kudus. Hendaknya selalu kita maknai seperti itu, sehingga kita di dalam hidup menggereja tidak mudah menjadi orang yang beriman dan mudah sakit hati. Tetapi kita menjadi orang beriman yang tangguh, yang kuat, tidak mudah digerogoti, dan selalu berani bernubuat tentang kebaikan. Semoga berkat Tuhan selalu menguatkan kita dan melindungi kita dan menjadikan kita untuk terus berani berproses
dengan apa yang kita imani dan semakin tangguh dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Rasul Thomas menjadi contoh bagaimana ia ditegur keras untuk menjadi percaya. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang berbahagia. Caranya bagaimana? Meskipun tidak melihat dengan iman, kita percaya. Karena Tuhan selalu setia menyertai kita. Jadilah berbahagia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin.